الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Allah izinkan kita bersama untuk dapat melaksanakan ibadah salat Jumat, merupakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, dan mudah-mudahan rangkaian amaliyah ibadah kita, mulai langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing ke masjid yang mulia ini, senantiasa mendapatkan ganjaran dan pahala serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih di bulan kelahirannya beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, agar senantiasa kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa bersalawat kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini pula khatib menyampaikan materi khutbah berkaitan tentang perusak pahala amal ibadah yang kita lakukan. Ibadah salat yang bisa rusak karena melakukan satu dari pembatal-pembatal salat, maka pahala amal perbuatan seseorang yang lain juga bisa hilang, bisa rusak, bahkan justru dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku-perilaku tertentu. Apa saja perilaku yang merusak pahala amal-amal ibadah tersebut? Mari di kesempatan yang penuh berkah Jumat ini kita renungi dan tadabburi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau sampaikan. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisi, sittatu asya tuhbatul a'mal. Al-awwal al-istighalu bi 'uyubil khalqi, wa tsani wa qaswatul qalbi, wa tsalis wa hubbud dunya, wa rabi' wa qillatul haya, wal khamis wa tulul amal, wa sitta wa dhalimu la yantahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, ada 6 perkara yang merusak amal perbuatan ibadah kita. Hilang bisa jadi pahala-pahala, pundi-pundi pahala yang kita kumpulkan begitu saja, tidak ada bekasnya. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-istighalu bi 'uyubil khalqi. Sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, sibuk mencari aib saudara kita, sibuk mencari-cari hal yang tidak pantas yang terjadi, yang dibuat oleh saudara kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubi nafsi. Kata Rasul, sangat beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri daripada mencari uyubin nasi, mencari-cari kesalahan saudara kita yang lain. Oleh karenanya, ketika seseorang menyibukkan diri dengan aib orang lain, ia akan senang
mencari-cari kesalahan, mencari-cari waktu kapan orang yang ia tidak sukai berbuat salah agar ia bisa menghinanya, merendahkannya, bahkan membulinya. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan ia tidak akan sungkan-sungkan untuk menghibah, menfitnah. Dia akan senang ketika orang dibulinya. Dia akan senang ketika orang terpuruk. Dia akan senang ketika orang stres, bahkan bisa bunuh diri. Seperti yang terjadi, kita lihat di media sosial. Seorang dokter karena dibuli oleh seniornya, rela dia bunuh diri karena tidak tahan dengan ejekan dan lain sebagainya oleh teman-temannya yang lain. SMS suka, senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Ini adalah penyakit akut yang harus kita hindari agar tidak kita terjerumus kepada lembah kesesatan yang menghilangkan pahala yang kita kumpulkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Rasulullah yang akan menghilangkan nilai pahala kita, qaswatul qalbi. Kerasnya hati. Keras yang bagaimana? Hati yang dijangkiti oleh penyakit akut. Ada iri di sana, ada dengki, noda-noda penyakit yang sangat mengenaskan dan mengkhawatirkan. Bukan hati yang mudah menerima nasihat, bukan hati yang bergejolak, takut dan khawatir ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Bergetarlah hati mereka, tidak wajilat qulubuhum, tapi ogah-ogahan ketika ayat-ayat Allah dibacakan buat mereka. Sebaliknya hati yang lembut akan mudah terketuk dengan suara-suara dan seruan-seruan kebajikan, akan mudah menerima apa yang diberikan oleh saudara kita yang lain, dan hatinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dapat menghilangkan pahala atau nilai-nilai ibadah kita adalah hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Apakah kita tidak boleh memiliki harta benda yang begitu banyak? Silakan. Tetapi ingat, hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia, biasanya ini yang menyebabkan ketakutan akan kematian. Kata Rasulullah, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Ini biasanya penyakit orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, qillatul haya, sedikit malunya, atau boleh jadi hilang malunya. Sesungguhnya antara malu dan iman ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Al-haya wal imanu kurina. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka imannya pun akan sirna. Orang yang hilang malunya, ia akan berbuat semena-mena, tidak akan segan-segan berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Apapun ia lakukan karena qillatul haya, sedikit malunya, bahkan bisa hilang malunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian daripada iman. Wal haya'u khairu kulluhu, sifat malu seluruhnya merupakan kebaikan. Yang kelima, kata Rasulullah, yang akan dapat menghilangkan pahala nilai-nilai kebaikan adalah tulul amal, panjang angan-angan. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang panjang angan-angan akan ditimpa 4 keburukan. Keburukan yang pertama, ia akan meninggalkan ketaatan dan bermalas-malasan. Yang kedua, senang menunda-nunda taubat. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjadi orang yang materialistis serta cinta dunia dan gila akan harta. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, wa qaswatul qalbi, akan menjadi keras hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang akan menghilangkan nilai pahala ibadah kita adalah dzalimun la yantahi. Kezaliman, kemaksiatan, kejahatan yang tidak kunjung berhenti. Setidaknya ada 3 kezaliman yang harus kita hindari agar pahala amal ibadah kita tidak rusak dan kita tidak akan terjerumus kepada kubangan dosa. Apa itu? Pertama adalah yang harus kita hindari, zalimulillah. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mensekutukan Allah. Nasihat Luqman, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar yang tidak akan terampuni sebelum orang tersebut bertaubat. Amal ibadah kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma salat kita, ibadah kita yang lain sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada syirik kepada kita. Yang kedua adalah zalimun linnas, zalim kepada manusia atau kepada saudara-saudara kita yang lain, meremehkan, menuduh, memfitnah dan lain sebagainya. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, zalimun li nafsihi, zalim kepada diri kita sendiri. Inilah kemaksiatan, kejahatan yang tidak bisa kita hentikan, maka nilai pahala ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya rusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat yang akan menghancurkan, merusak amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfir